Mantan vokalis grup band Last Child, Virgon, namanya kini menjadi sorotan usai dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan seorang wanita yang diketahui bernama Putri. Sontak saja hal itu menarik perhatian banyak orang, lantaran status pernikahan Virgon dan Inara yang memutuskan untuk bercerai sampai kini masih berproses di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Lantas, seperti apa tanggapan Inara tentang sosok wanita yang sempat ia kenal itu? Dan seperti apa pula sindiran keras Inara terkait hubungan Virgon dengan Putri yang kini sedang menjadi sorotan. Harapan aku semoga nggak digerebek RT. Karena statusnya kan masih suami secara negara. Berarti harus selesaikan masalah ini dulu baru boleh pacaran dengan Oh iya dia. dong, jelas kalau nggak hitungannya kumpul Kebo. sapi. Nggak ikutan ngurus, nggak tahu urusan, nggak tahu menau. Iya, kita mah emang temenan. Sejak kapan berteman? Udah lama, udah tahunan. Selama berteman dengan aku baik-baik aja. Aku emang tahu kurang dia udah fun. Tapi tak dulu mobil gua mana? Tapi status Virgon tapi status Virgon yang belum selesai dirimu tahu nggak sih? Ya tau lah, aku juga akrab sama kakak kok. Oke. Supportnya seperti apa? Yang jelas pokoknya aku nggak ada masalah sama kakak. Aku nggak ada masalah sama Virgon. Kakak juga tahu aku. Abang Virgon juga dulu jodohin aku, kakak tahu segala macam. Jadi aku nggak ada urusan apapun sama masalah mereka. That's it. Udah itu aja sih. Biasa mention gitu. Ya. Banyak lah yang kayak begitu, namanya juga nyondoin ini. Jadi aku kadang-kadang aku gini kadang-kadang kayaknya kayak aku punya anak cewek, cowok datang ngelamar banyak. Ini enggak, cowok gini. Tapi aku tahu bahwa itu adalah bercandaan dari mereka, bukan ya, kalaupun itu benar ya kan tergantung mereka juga, ya deketin aja anak gue kan gitu. Masa iya gue yang lu deketin, ya kan? Kalau lu deketin anak gue lihat lu bagus apa ya, gue pasti kayaknya ini pantas bang gitu kan. Apapun itu saya juga udah agak sensor sekarang, nggak mau lagi. Aku udah ngomong enggak ya, lihat jangan. Kalaupun nanti dia nikah, kalau cucu saya ada apa-apa, saya juga landasan juga di situ. Saya nggak mau cucu saya dimacem-macemin kan gitu. Juga ini saya ngomong gini, biar cewek-cewek yang mungkin nanti satu saat jadi bini dia, lu denger nih statement gue, gitu kan. Mikir lu 50.000 kali, ya kan. Emaknya aja nyakitin gue ngamuk, apalagi lu orang lain, gitu. Kalau buat sekarang ini dia berhubungan gitu yang serius, saya rasa enggak. Karena dia belum ketok palu juga ya, dia lagi mikirin gimana caranya hak asuh anak kayak gitu kan, gimana caranya cepat selesai. Tapi kalau memang sebagai teman bisa saling support, ya kan nggak masalah ya, namanya berteman kan bisa sama siapa aja. Tapi kalau kecocokan itu nantinya terjalin, ya kita nggak tahu, itu urusan mereka berdua. Cuma memang aku pernah kenal gitu. Pernah ketemu di satu momen memang kita lagi rame-rame. Ya ada banyak orang gitu. Ada bandnya, ada orang-orang juga yang lain gitu. Jadi memang rame-rame pada saat itu. Aku baru ketemu sekali, baru sempat kenal sekali dan belum ada omongan-omongan yang berdua gitu ya, yang gimana gitu belum ada. Cuma sekedar oh iya kenal, namanya siapa, terus lagi rame-rame kita nggak fokus juga. Cuma tahu aja oh itu. Emang temen gitu, emang sebatas temen. Kalau pasangan baru itu kayaknya belum ya. Tapi kalau mereka penjajakan ya kan nggak ada yang tahu kan. Kalau kecocokan itu ada kan nggak tahu. Mungkin hobinya sama-sama motor, ya bisa aja. Tapi intinya ketok palu dulu lah. Iya dong, ketok palu dulu. Dia juga tahu, dia juga lebih seleksi sekarang, lebih berhati-hati gitu ngenal perempuan kan, nggak langsung instan ya. Apalagi permasalahan ini belum selesai. Konflik yang terjadi antara Virgon dan Inara yang berujung pada perpisahan sampai kini menyisahkan peliknya syarat yang keduanya masih perdebatkan. Seperti diketahui, Inara tetap pada keinginannya yang meminta nafkah Ida senilai 12 miliar. Keinginan Inara mendapat tentangan keras dari Virgon yang keberatan dengan nilai yang tidak sedikit. Konflik yang terjadi di antara keduanya makin panas setelah ibunda Virgon ikut terseret ke dalam pusaran konflik. Lantas, seperti apa tanggapan Inara yang hingga kini dinilai keluarga Virgon serakah karena hal tersebut?
Iya, itu untuk inilah, untuk keperluan anak-anak sampai mereka selesai kuliah. Iya kan untuk anaknya ya, daripada jatuhnya ke anak orang. Itu sih ranah hakim yang lebih tahu. Pengen cepat selesai semuanya supaya bisa fokus ke bisnis aja gitu sama anak-anak. Oh, kalaupun ya mau harta gondok ini, kasih aja kan bisa kok. Anaknya mau butuh uang sekolah, bayarkan uang sekolahnya. Hah? Ketika mungkin anaknya butuh uang pendaftaran ulang apa segala macam, bayarkan ya. Biar nggak usah mesti ditulis 12M. Emang itu 12M kertas. Emang nih Virgon punya 12M. Nggak tahu deh kalau umpamanya dipetikin daun dari belakang, Apalagi kemarin ada diserikain, dampak ya. dan dibagi-bagi. Ya, jangan begitu ya kan. Kelihatan gitu loh serakah, jangan gitu dong. Agenda hari ini pemeriksaan saksi ahli. Kita hadirkan 2 saksi ahli. Pertama adalah Prof. Dr. Haji Aden Rosadi dari UIN Sumbing Jati ya Prof? Ya. Dan kedua saksi ahli dari bidang haki, terkait royalti, Dr. Andrew dari UKI. 12M itu kan nggak langsung gubrak di depan muka ya, jadi sistemnya kan bisa bertahap. Teman kalau nggak mampu masih segitu gimana tuh? Ya itu gimana nanti lah diatur bareng ya sama sesama lawyer. Kita lihat nanti putusan dari majelis hakimnya seperti apa. Mungkin yang ditambahkan oleh saksi ahli terkait dengan benda ya, terkait ciptaan dalam harta bersama. Tadi di persidangan kita menyampaikan beberapa pendapat hukum ya. Pertama terkait tentang hak suami dan istri, terutama tentang harta bersama. Kemudian yang kedua terkait tentang harta istri dan harta suami, termasuk juga harta yang diperoleh istri atas pemberian suami, bagaimana status hukum dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga kita juga menjelaskan terkait tentang memposisikan hukum dari sisi nusus ya. Apakah masuk kategori nusus atau tidak? Tadi kita sudah jelaskan dari sisi hukum, terutama perspektif hukum Islam terkait tentang nusus ya. Tadi sudah kami sampaikan ke majelis hakim yang mulia. Ya, jadi tadi terkait dengan haki, tadi saya sampaikan dalam persidangan bahwa pada prinsipnya hak kekayaan intelektual dalam hal ini khusus ciptaan yang dihasilkan pada saat pernikahan itu harus menjadi harta bersama, termasuk segala turunannya. Ini yang kita pisahkan antara menyanyikan itu menjadi satu program jasanya dia untuk menyanyikan, ada effort kan. Tapi dalam konteks royalti itu pada saat lagu-lagu itu terbit di radio, terbit di kafe-kafe di mana nanti jadi misalkan kain itu ada royaltinya. Nah, royalti itu yang harus menjadi bagian dari ya, Enggak sih, mereka juga nggak terlalu ngeh kayak gitu-gitu. Komunikasi sama dia urusannya anak-anak. Tunggu ya. Sampai terakhir tadi aja masih titip-titip kartu asuransi ya buat anak-anak. Gitu-gitu aja sih kalau untuk urusan hukum. Aku serahin semua penuh ke tim kuasa hukumnya. Jadinya karanya kemana aku serahin semua, aku percaya sama mereka sih itu aja. Ya sama-sama udah siap lah. Lahir batin semuanya karena pilihan untuk dari awal untuk bercerai kan karena emang aku nggak mau berkonflik lagi ya di depan anak-anak terutama nggak bagus untuk mereka pertumbuhan mereka, jadi ya udah dan mungkin kalau dari sisi lain mungkin memang udah nggak jodohnya mau diapain.